Pernah nggak kalian mikir gini? Seperti yang kita tahu, kan adjustment yang mengatur kecerahan itu ada brightness or contrast, level, curves, dan exposure. Dan begitu juga untuk yang mengatur warna, ada hue or saturation, color balance, dan lain-lain. Nah, kenapa untuk mengatur kecerahannya aja, adjustmentnya ada 4? Kalau fungsinya semua ini sama-sama mengatur kecerahan, kenapa nggak dijadikan satu fitur aja? Emangnya apa yang membedakan menggelapkan foto menggunakan level dengan menggunakan brightness or contrast? Oke, jadi bagaimana sebenarnya fitur adjustment di Photoshop itu bekerja jika dilihat lewat curves? Dan apa perbedaannya dari setiap adjustment itu? Kita akan bahas di video ini. Udah lama banget gak bikin konten lagi. Ya, you know lah, aku itu agak bingung mikirin ide foto manipulasinya. Kalaupun idenya udah ada nih, belum tentu stok fotonya itu ada, gitu. Tapi alasan yang sebenarnya adalah karena aku males. Jangan ditiru. Oke, kali ini kita nggak bahas tutorial dulu, karena di video ini aku mau membahas tentang bagaimana fitur adjustment di Photoshop bekerja. Buat yang belum tahu, adjustment itu untuk mengatur elemen-elemen foto manipulasi kita agar semuanya terlihat sesuai. Mau itu dari kesesuaian cahayanya, warnanya, dan saturasinya. Fiturnya bisa kita temukan di menu Edit, Adjustment. Nah, semua fitur-fitur yang ada di sini adalah fitur adjustment. Atau kita juga bisa menemukannya dengan klik di icon ini. Nah, untuk perbedaannya yang ini sama yang tadi aku udah pernah bahas, kalian bisa cek videonya di sini. Oke, ada sebuah file yang aku temukan di website yang bahasanya itu pakai bahasa Rusia. File itu bisa menunjukkan bentuk curves dari adjustment yang kita gunakan, atau lebih tepatnya adjustment layer yang kita gunakan. Nah, di sini adalah kenampakan file VSD-nya. Kalau kita buka, tampilannya akan seperti ini. Di artboard-nya ada garis curve, dan bentuk garisnya ini sama dengan bentuk curves di adjustment layer ini. Kalau kita geser-geser garis di curves-nya, garis yang ada di artboard-nya juga ikut bergeser. Nah, di sini kita akan mencoba untuk mengganti adjustment layer curves ini dengan adjustment layer yang lain. Kita mulai dari yang pertama, yaitu brightness or contrast. Kita coba geser brightness-nya ke arah kanan, yang berarti menerangkan foto ya. Oke, bisa kita lihat bentuknya jadi seperti ini. Area yang digeser itu ada di bagian highlight. Kita coba geser brightness-nya ke kiri, yang berarti gelapin foto ya. Nah, hasilnya begini. Kalau kita ibaratkan pakai curves, kita klik titiknya di sini, kemudian kita geser ke kiri atas atau ke kanan bawah. Oke, jadi seperti itulah brightness bekerja kalau kita lihat lewat curves. Dan sekarang kita coba ke kontras. Kita geser ke kanan. Iya. Nah, kalau kita naikin kontrasnya, garis curves-nya itu di bagian highlight agak naik dan di bagian shadow agak turun. Kalau kita turunin kontrasnya, sudah pasti bentuk garisnya adalah kebalikannya. Tapi perpindahannya cuma sedikit ya, nggak sebanyak kalau kita naikin kontrasnya. Oke, kita lanjut ke adjustment yang kedua, yaitu level. Nah, di fitur adjustment level ini ada 1, 2, 3, 4, 5 slider yang bisa kita geser-geser. Kita mulai dari sini dulu. Nah, kalau kita geser yang ini, garis curves-nya akan seperti ini. Yang bergeser itu adalah titik white-nya atau titik di ujung kanan atas ini. Ibaratnya kalau kita pakai curves, kita geser di bagian atasnya ini secara horizontal. Jadi cuman kanan kiri doang ya. Ke atas atau ke bawahnya itu enggak. Sekarang kita coba yang ini. Apa yang akan terjadi kalau kita menggeser ini? Yap, kita bisa lihat kalau yang sebelumnya tadi yang bergeser titik paling atas, kalau yang ini yang bergeser yang paling bawah atau titik black. Lalu kita coba geser slider yang di tengah ini. Dan hasilnya bagian shadow yang bergeser. Ini seperti kebalikannya brightness ya. Kalau brightness kan yang bagian atas, bagian highlight. Kalau slider level yang di tengah ini bagian bawahnya atau bagian shadow gitu. Jadi kebalikannya. Dan
Kita coba di sisa 2 slider di bawah ini. Nah, kalau yang ini geraknya ke atas dan ke bawah. Jadi slider paling pojok yang ada di atas geraknya horizontal dan yang bawahnya geraknya vertikal. Gimana? Udah cukup ngerti lah ya. Setidaknya kita sedikit paham fitur level ini kalau dilihat lewat curves. Dan jelas settingannya berbeda sama settingan brightness or contrast. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke adjustment warna. Di sini aku bahas satu adjustment aja. Sisanya nanti kalian coba-coba aja sendiri di lapangan bola. Dan adjustment yang kita coba adalah color balance. Oke, tone-nya kita pakai yang mid-tones. Dan kita coba geser slider paling atas ke arah cyan. Nah, ternyata kalau kita menggeser slidernya ke arah cyan, itu sama aja dengan menurunkan bagian shadow di channel rednya curves. Dan kalau kita geser ke arah red, maka dia akan melakukan sebaliknya. Jadi bentuk curvesnya itu hampir sama kayak yang level tadi, yang slidernya di tengahnya. Cuman color balance yang mid-tones ini mainin channel warnanya. Dan kalau kita coba mainin warna yang lain, dan oke, hasilnya sama aja, cuman beda warna. Coba kita ganti ke highlight. Kita geser slidernya ke cyan. Dan hasilnya hampir mirip sama yang mid-tones tadi, cuman kurvanya kurang bengkok aja. Bengkokannya itu lebih halus ketimbang yang di mid-tones tadi. Dan apa yang terjadi kalau kita geser ke arah sebaliknya? Oh, ternyata hasilnya seperti ini. Kukira bakal terjadi kebalikannya, tapi ternyata titik white-nya juga ikut bergeser. Dan pastinya untuk warna-warna yang lain juga begitu. Sekarang kita coba kalau pakai yang shadow. Ternyata shadow ini kebalikan dari highlight. Oke, thanks buat kalian yang udah dengerin pembahasan kita dari awal video sampai akhir video ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di next video.